sekolahku kotor. Teman-teman buang sampah sembarangan. Sampah hanya dibuang begitu saja, tidak diolah. Sampai suatu hari Pak Wibi datang dan menjelaskan tentang sekolah lisan. Sekolah lisan atau lingkungan dengan sampah nihil adalah inovasi program pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan sampah. Jadi inovasi ini merupakan upaya membentuk karakter siswa didik dengan cara membiasakan mereka untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri. Jadi selama ini sekolah masih membuang sampah dan bergantung pada pelayanan pengangkutan sampah, sehingga hampir semua sekolah memiliki masalah yang sama, memiliki masalah dengan sampah yang mereka hasilkan. Sekolah lisan mencoba membantu memecahkan masalah tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang sederhana dan dapat dilakukan tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dari inovasi ini adalah yang pertama untuk membentuk karakter siswa dan generasi penerus kita yang ramah lingkungan. Yang kedua, menjadikan siswa dapat bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kemudian mengubah paradigma dari sampah adalah sampah menjadi sampah adalah komoditas. Melatih kemampuan berorganisasi melalui bank sampah sekolah. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, sejuk, dan hijau. Mengurangi pengeluaran sekolah untuk mengatasi permasalahan sampah, bahkan dapat menghasilkan finansial dari pengelolaan sampah tersebut. Kemudian kebiasaan siswa di sekolah dapat mengubah kebiasaan anggota keluarga yang berada di rumah juga. Dan yang terakhir adalah mengurangi beban pemerintah dalam pelayanan pengangkutan sampah. Inti dari kesemuanya secara garis besar bahwa sekolah lisan ini bertujuan untuk mengurangi sampah atau terjadinya pengurangan sampah di sekolah. Kalau mau menyelesaikan persoalan sampah di NTB di Kota Mataram, maka perbaiki pendidikannya, perkaya pengalamannya, perluas tata pergaulannya, dan tingkatkan ekonomi masyarakatnya. Insya Allah dengan program-program itu akan menghasilkan NTB yang lebih baik, apa yang menjadi kebanggaan kita. Inovasi sekolah lisan ini memiliki 3 keunikan. Yang pertama, bersifat fleksibel. Artinya, tahapan inovasi dilakukan sesuai dengan karakter sekolah, sehingga inovasi sekolah lisan dapat dilaksanakan di semua sekolah. Kedua, sekolah menjalankan inovasi sekolah lisan ini tanpa anggaran atau biaya, tetapi sebaliknya, sekolah justru mendapatkan keuntungan finansial yang digunakan kembali untuk kepentingan sekolah dan siswa. Yang ketiga, kebiasaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah ternyata bisa mereka terapkan di rumah dan menularkannya pada anggota keluarga yang lain. Sekolah lisan dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah anjang sana anjang sini bank sampah atau disingkat asas basa. Tahapan awal ini adalah kunjungan atau belusukan ke sekolah untuk mengetahui permasalahan pengelolaan sampah. Hal ini perlu dilakukan karena selain mempererat silaturahmi, melalui kegiatan ini dapat mengetahui keadaan sekolah secara langsung dan mengetahui potensi apa yang harus dimaksimalkan. Setiap sekolah memiliki persoalan yang sama, namun potensinya berbeda-beda. Tahapan kedua adalah sosialisasi bank sampah atau yang disingkat dengan sosis basa. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sosialisasi secara umum dapat dilakukan pada saat upacara bendera,
kegiatan imtak, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, atau pada waktu tertentu sesuai permintaan sekolah. Dilanjutkan dengan sosialisasi khusus yang diikuti oleh perwakilan tiap kelas untuk membentuk bank sampah sekolah. Selanjutnya, sekolah membuat SK kepala sekolah tentang pembentukan bank sampah sekolah, lalu mengadakan perjanjian kerjasama dengan bank sampah induk di Kota Mataram, yaitu Bank Sampah Lisan Kota Mataram. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pelatihan bank sampah atau kita singkat dengan plat basah. Pelatihan diberikan kepada pengurus bank sampah melalui pelatihan manajemen bank sampah, pelatihan pemilahan sampah, pembuatan kompos, baik itu pupuk organik padat maupun cair, pestisida organik, kerajinan berbahan baku sampah, dan pembuatan ekobrik. Pelatihan pembuatan kompos terdiri dari pelatihan pembuatan kompos padat atau pupuk organik padat, baik secara manual maupun menggunakan komposter anaerob. Siswa menggunakan bahan-bahan seperti efektif mikroorganisme 4 atau E4, cairan gula, air, kemudian melakukan fermentasi terhadap daun-daunan tadi, sehingga dalam beberapa minggu, 2-3 minggu, kompos yang diinginkan bisa diperoleh. Sampah non-organik setelah terpilah, maka bank sampah sekolah menghubungi bank sampah induk kita untuk menjemput, menimbang, dan mencatat pada buku tabungan. Demikian juga dari sampah-sampah plastik yang lain untuk meningkatkan nilai dari sampah tersebut, maka siswa dan guru membuat kerajinan-kerajinan yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Yang keempat adalah bank sampah in action atau disingkat dengan bahasa IA, yaitu aksi nyata bank sampah sekolah dalam kegiatan-kegiatannya seperti penimbangan sampah, pembuatan ekobrik, pembuatan kompos, pembuatan kerajinan, pembuatan pupuk organik cair dan pestisida organik, serta pemanfaatan untuk kebun, taman, dan apotek hidup sekolah. Penjualan sampah non-organik ke bank sampah induk. Nah, bank sampah induk menjemput sampah yang siap dijual, kemudian jadwal dan cara pengambilan diatur dalam perjanjian kerjasama atau MOU antara sekolah dan Bank Sampah Lisan Kota Mataram. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi bank sampah atau kita singkat dengan Monep Basa. Kegiatan ini dilakukan langsung ke sekolah dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan inovasi sekolah lisan, kemudian mengevaluasinya dan memberikan masukan agar pelaksanaan dapat berjalan lebih baik lagi.
Saya sangat mendukung program sekolah lisan ini dalam rangka pengurangan sampah di Kota Mataram, sekaligus juga mendukung program lisan yang sudah dicanangkan sejak 1 dekade yang lalu, juga dalam rangka mendukung program Zero Waste yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya program sekolah lisan ini, peserta didik, kemudian juga para guru di sekolah bisa memanfaatkan kegiatan ini dalam hal edukasi penanganan sampah secara umum, pengurangan sampah secara khusus kepada peserta didik, sehingga nantinya dapat digetuk tularkan ke rumah tangga masing-masing. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak terhadap kesuksesan program lisan ini. Awal pertama saya datang ke sekolah ini bagaikan tempat sampah plastik yang berterbangan ke sana kemari, tidak bisa dimanfaatkan. Setelah kami bekerja sama dari lingkungan hidup terutama pengolahan sampah, akhirnya plastik itu bisa menjadi komoditi yang dimana yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan kami. Kita gunakan sebagai muatan lokal anak-anak, membuat prakarya yang berguna untuk tempat pensil, tempat odol di masing-masing kelas, kemudian dibuatkan untuk tempat sampah, bahkan eco-brick itu sudah banyak kita buatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti meja ataupun kursi. Kemudian yang lainnya masih kita jual kembali ke bank sampah, di mana anak-anak itu bisa menghasilkan keuangan termasuk wirausaha mereka di akhir tahun, itu yang dipergunakan mereka untuk pelepasan mereka sendiri. Kemudian untuk pengolahan yang organik, karena waktu itu kami belum punya alat untuk penghancur sampah, kami menggunakan secara manual. Jadi semua daun-daun yang ada di sekolah ini kami digunakan secara manual, dibuatkanlah pupuk organik. Kemudian kami mendapatkan bantuan berupa tempat sampah yang aerob, ini kita manfaatkan untuk membuat pupuk. Pupuknya kembali kami gunakan untuk tanaman di sekolah, sehingga kami tidak membeli pupuk lagi. Setelah adanya sekolah lisan ini, kami memiliki bank sampah sendiri, dan bank sampah itu, di dalam bank sampah itu kami bisa mengelola sampah secara mandiri, maupun itu sampah organik atau sampah anorganik. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya sekolah lisan ini adalah sekolah kami menjadi lebih bersih, dan kami menjadi memiliki karakter yang ramah lingkungan. Sekarang sekolahku bersih. Kami sudah bisa membuat pupuk, juga membuat kerajinan dan eco-brick. Bahkan kami punya tabungan sampah loh. Semua karena sekolah lisan. Terima kasih.